Salam saudara-saudara, kembali kita bertemu bersua dalam keadaan sukacita, damai sejahtera, dan biarlah kiranya kasih karunia anugerah Tuhan turun atas kita melimpah-limpah pada hari ini, saudaraku. Selamat datang, welcome dalam acara Tanya Jawab, the program of question and answer yang membahas tentang okultisme, saudaraku. Ya, saudara, jika sebelumnya kita menjawab apa yang menyebabkan pelayanan pelepasan dan kesembuhan itu terhambat, saudaraku, ya, itu sudah saya jelaskan di video yang sebelumnya. Tapi untuk video yang kali ini ada juga pertanyaan yang masuk, saudara, ya, yang dikirimkan oleh saudara-saudara kita, ya. Bagaimana seorang konseli atau jemaat yang akan dilayani mempersiapkan diri? Nah, jadi ini konteksnya, hubungannya adalah upaya-upaya atau tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh konseli atau jemaat yang akan dilayani, saudaraku. Ya, ini perlu dipahami juga, ya. Jadi ketika kita mau dilayani atau minta pelayanan pelepasan dan kesembuhan, ya jangan datang gitu aja, saudaraku. Ya, nah maka harus ada persiapan-persiapan yang harus kita lakukan sebelumnya, dan kita sebagai konselor, sebagai hamba Tuhan juga harus kita sampaikan sehingga jemaat yang mau dilayani itu benar-benar sudah siap, sudah ready untuk dilayani secara dalam pelayanan pelepasan dan kesembuhan, khususnya pelepasan, karena yang akan kita bicarakan pada hari ini adalah mengenai pelepasan atau deliverance, saudara, ya. Nah, dari pengalaman saya, saudaraku, ya, saya mencatat ada beberapa hal yang menjadi perhatian kita, saudara, ya. Paling tidak saya mencatatnya ada 3 hal yang akan kita pelajari, saudara, ya, untuk menjawab pertanyaan tadi, saudara, ya. Yang pertama itu, saudaraku, ya, konseli harus jujur di hadapan Tuhan dan konselor. Nah, memang, saudara, ya, sebelum kita melakukan pelayanan pelepasan, saudara, atau ketika kita sedang dilayani, saudaraku, maka biasanya konselor atau saya secara pribadi itu mengajukan kuesioner, saudara, daftar pertanyaan. Ya, daftar pertanyaan itu kaitannya dengan dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya, saudaraku, ya. Jadi dosa-dosa apa saja yang pernah dilakukan. Nah, oleh karena memang harus ada persiapan, saudara, ya, sehingga kita berdoa, lalu dengan berdoa maka Roh Kudus akan mengungkapkan semua dosa-dosa yang akan kita bawa di hadapan Tuhan untuk kita akuin, saudaraku. Ya, amin, saudara, ya. Nah, jadi ya tentu pertama kepada hamba Tuhan, nanti hamba Tuhannya sebagai perantara untuk membimbing, menuntun kita untuk kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, saudaraku, ya. Sebagaimana dicatat dalam Mazmur pasalnya yang 32 ayat 5, lalu pasal 139 ayat 23 sampai ayat 24, ya. Di sana dikatakan demikian, saudaraku, ya. Mazmur 32 ayat 5 di sana dikatakan, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Selah. Nah, itu, saudaraku, ya. Jadi memang kita harus, ya, mengakui semua dosa-dosa kita, saudaraku, ya. Kalau saya yang melayani, maka saya berikan kuesioner tadi itu, daftar dosa, saudara, ya, dibuat di situ semua, saudara. Nah, dosa-dosa apa saja. Nah, itu nanti, ya, si konseli atau jemaat tinggal checklist saja, saudaraku, ya. Jadi saya atau tim saya yang sudah mempersiapkan semuanya itu. Jadi untuk mempermudah atau membantu jemaat, dosa-dosa apa saja yang sudah dilakukan, dan itu harus diakui di hadapan Tuhan, saudara. Amin, saudaraku, ya. Nah, itu, saudara. Nah, lalu, saudaraku, ya, di Mazmur 139 ayatnya yang ke-23 sampai ayat 24 di sana dikatakan demikian, selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Nah, seperti itu, saudaraku,
ya. Jadi kita minta Tuhan untuk terus ya menyelidiki hati kita, pikiran kita, ya, supaya kita benar-benar layak di hadapannya, saudara. Jadi tidak ada lagi dosa-dosa yang tersembunyi, saudara. Karena permasalahannya di lapangan itu seperti itu, saudaraku, ya. Masih ada dosa-dosa yang disembunyikan, saudara. Nah, sehingga apa yang terjadi, saudaraku? Ya, yang terjadi yaitu tadi, ya, kita merasa ada saja persoalan, saudara. Padahal kita sudah niatnya mau berbuat baik, saudaraku, ya. Dan itu menjadi kutuk, saudaraku, ya. Nah, ini soal kutukan sudah saya bahas, ya. Nah, jadi jangan sampai ada dosa yang disembunyikan atau dosa tersembunyi, saudaraku. Ya, jadi kita harus jujur di hadapan Tuhan. Akui semua segala dosa-dosa kita. Nah, itu. Nah, makanya kalau yang sudah berkeluarga, nah ini harus dibicarakan dulu sama istri kalau misalnya suami yang ingin dilepaskan, atau kebalikannya, kalau istri yang minta dilepaskan, dilayani pelepasan, saudara, maka harus ada yang namanya pembicaraan dengan pasangan supaya jangan salah paham, saudaraku, ya. Jangan nanti di hadapan pendeta sudah mulai mengakui dosa-dosanya, didengar oleh suami atau didengar oleh istri, ternyata ada yang disembunyikan selama ini di hadapan suami atau istrinya, sehingga pulang, saudara, ya kan, jadi berantem lagi, saudaraku. Nah, ketika berantem, saudara, itu menjadi celah buat iblis untuk masuk lagi, saudaraku. Ya, jadi memang hidup di dalam Tuhan itu tidak ada dusta di antara kita. Memang betul-betul transparan, saudaraku, ya. Nah, ini yang harus dipahami, saudara, ya. Lalu, saudaraku, ya, yang kedua, saudara, ya, ini singkat saja, saudaraku, ya. Yang kedua, konseli perlu rendah hati sebagaimana dicatat dalam Yakobus 4, saudara, ya, pasal 4, 6 ayat 6b dan sampai 7, dan Yakobus 5 ayat 16, saudara, ya. Di sana dikatakan demikian. Ayat Yakobus 4 ayat 6b, ya, Allah menentang orang yang congkak. Nah, memang yang kedua itu konseli perlu rendah hati, humble, saudara, humble, seperti itu, ya. Nah, biasanya kalau sudah dilepaskan, mau ngikuti pemuritan, dia mengalami pertumbuhan, nggak disuruh pun itu udah otomatis, saudara, ya. Roh Kudus yang ada dalam diri kita itu akan membimbing kita, akan meng-create, saudaraku, untuk kita rendah hati, saudaraku, ya. Kalau masih ada congkak, itu namanya masih belum beres, saudaraku, ya, harus dilayani. Nah, seperti itu. Nah, oleh karenanya kita harus ngerti nih, harus rendah hati, ya. Ya, belajarlah untuk rendah hati itu seperti apa, kan gitu. Ya, karena niatnya kan mau berubah, ya. Niatnya mau mengalami pembaruan hidup. Ya, niatnya mau dipakai oleh Tuhan luar biasa. Ya, jangan keraskan hati. Nah, itu. Nah, makanya di awal tadi harus benar-benar harus sungguh-sungguh. Nah, itu. Jadi nggak bisa karena dipaksa oleh pihak ketiga, ya. Kalau kita istri dipaksa oleh suami, nggak bisa. Harus memang benar-benar tuh datang dari lubuk hati kita. Kita datang apa adanya. Ya, kalau berdosa ya berdosa, kan gitu, saudaraku, ya. Di hadapan Tuhan itu datang dengan apa adanya. Nah, itu. Amin, saudara, ya. Nah, jadi di sana dikatakan tadi di ayat 6b, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Nah, ini, saudaraku, ya. Jadi Allah itu mengasihi orang yang rendah hati, saudaraku, ya. Lalu ayat 7, saudaraku, di sana dikatakan demikian. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Nah, kan begitu, saudaraku, ya. Ya, tunduklah kepada Allah, ya. Kita menyerahkan kehidupan kita kepada Allah dan lawanlah iblis. Jadi saudara sendiri yang melawan iblis tadi itu dengan kuasa Allah yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan saudara gitu. Jadi doanya jangan, Tuhan tolong hambamu hancurkan itu iblis-iblis. Enggak kayak gitu, saudaraku, ya. Jangan lagi Tuhan disuruh-suruh. Emang Tuhan pembantu, saudara. Kita pembantunya, hambanya, saudara. Amin, saudara, ya. Jadi jangan kebalik-balik, saudara, ya, karena kekurangan pengajaran, karena belum pernah mengikuti kelas pemuritan, saudara, sehingga, ya, terus di dalam doa kita, ya kan, kita minta Tuhan untuk Tuhan melakukan, ya, apa yang kita kehendaki, saudara. Jangan, saudara, ya,
kuasa sudah dikasih, pengurapan sudah dikasih, otoritas sudah dikasih. Tuhan mau supaya kita yang menggunakan itu untuk menghancurkan dan melawan iblis, saudaraku. Tuhan mau, saudaraku, untuk kita yang menciptakan mujizat-mujizat dalam kehidupan kita sendiri, saudaraku. Karena semua sudah dikasih, saudara. Sudah disediakan semuanya seperti itu, ya. Jadi ini yang harus kita pahami, saudaraku, ya. Nah, jadi ayat 7 tadi di sana dikatakan seperti apa tadi? Saya ulang sekali lagi, saudaraku. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu, saudaraku, ya. Nah, ini mengindikasikan, kembali saya sampaikan, saudara, ya, bahwasanya ya kuasa sudah diberikan. Ini nggak cukup sekali saya mengingatkan ini, saudara. Kenapa? Karena banyak orang-orang percaya yang tidak percaya, saudaraku, tentang kuasa Allah ini, saudaraku, tentang pengurapan ini, saudaraku, ya, tentang otoritas yang sudah Tuhan berikan kepada kita, saudaraku, untuk melepaskannya dan mengusir setan, saudaraku, ya. Bahkan kuasa itu juga bisa kita gunakan untuk menyembuhkan orang sakit, saudaraku, ya. Nah, kalau memang masih ada segolongan orang yang nggak percaya, ya saya memang bisa maklumi, saudaraku, karena memang ada pengajaran dari golongan tertentu bahwasanya itu semua apa yang saya sampaikan tadi itu, apakah itu kuasa, pengurapan, otoritas, saudara, sign and wonders, miracle, itu sudah selesai, ya, ketika Rasul yang terakhir wafat, saudara. Nah, itu akibatnya ya itu tadi, ya, kita jadi nggak percaya, saudaraku. Nah, kalau nggak percaya ya tidak terjadi sign and wonder dan miracle, saudaraku. Kalau nggak percaya ya nggak, kuasa itu tidak akan bekerja. Orang nggak percaya, saudara, kan seperti itu, saudaraku, ya. Nah, jadi saya pun mungkin kalau itu nggak ada, ya mungkin berat juga bagi saya untuk jadi orang Kristen, saudara. Apa bedanya dengan agama saya yang lama, saudara? Kan kayak gitu, saudaraku. Tapi karena ada kuasa, ada otoritas, ada pengurapan, bahkan Roh Kudus dikirimkan dan bersemayam dalam diri kita, dan ada malaikat yang mengiringi kita, saudaraku, ya mendingan ikut Kristus, saudara. Semuanya lengkap di situ. Dan ada jaminan keselamatan, saudara. Kan kayak gitu, saudaraku. Itu yang membedakan dengan kehidupan saya yang lama, dengan pengajaran yang lama, saudaraku. Nah, amin, saudara, ya. Jadi marilah, ya, karena satu hal yang harus kita pahami, iblis itu hari-hari ini bekerja ekstra keras dan dia ingin membutakan mata hati rohani kita, ya, supaya kita jangan mengerti tentang hal-hal apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ya, kenapa iblis punya tujuan seperti itu atau punya kepentingan seperti itu? Agar kita jadi loyo, saudaraku. Agar kita tidak berdaya, saudaraku, ya. Nah, itu agar kita menjadi objek penginjilan dia, saudaraku, ya. Dan akhirnya sama-sama masuk ke neraka mengalami kematian kekal. Itu tujuan iblis, saudaraku, ya. Sebagaimana catat dalam Yohanes, kan, dia datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ini ayat hafalan, saudaraku, dan kita harus, saudara juga harus tahu ayat itu. Sering saya ucapkan kalau berbicara soal okultisme, saudara. Amin, saudara, ya. Nah, jadi berikutnya, saudaraku, ya, Yakobus 5 ayat 16, di sana dikatakan demikian. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ini apa yang disampaikan di dalam Yakobus 5 ayat 16, saudaraku, ya. Sekali lagi saya ulang, kan ini penting, saudaraku, ya. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Ya, memang kita harus mengakui dosa kita di hadapan Tuhan supaya kelar, supaya bersih, saudaraku. Supaya benar kehidupan kita benar-benar kudus seperti itu, saudaraku. Ya. Nah, dan saling mendoakan. Nah, ya, saudara minta saya untuk mendoakan saudara, saya doakan. Tapi jangan lupa doakan saya juga, doakan pelayanan saya, saudaraku. Meskipun saya sudah punya tim doa, ya, tapi nggak ada salahnya kita sebagai orang percaya, kita sebagai anak Tuhan, saudara, kita saling mendoakan. Doakan saya, saudaraku. Doakan pelayanan yang sedang dikerjakan ini, dosaku. Saudaraku, ya, karena ya visi kita, ya,
Bagaimana supaya kita bisa menjangkau lebih banyak jiwa untuk datang kepada Tuhan, supaya neraka itu kosong dan semua umat manusia itu datang kepada Kristus, saudara. Itu, saudara, ya. Jadi apapun yang kita lakukan, nah, landasannya itu, saudara, untuk penjangkauan jiwa-jiwa. Amin, saudara, ya. Lalu supaya kamu sembuh. Nah, kalau kita sakit, saudaraku, ya, kan harus sembuh, saudara, ya. Sama itu dengan pengurapan kusta, saudara. Ya, waktu saya berbicara tentang pengurapan kusta itu, yang pertama kan itu tadi, saudara, pengurapan kusta. Nah, pengurapan kusta itu untuk apa? Untuk penyembuhan orang yang kena kusta, saudaraku. Nah, itu penyakit yang menderah tubuh kita, saudara. Tapi yang paling berbahaya itu adalah penyakit rohani, saudaraku. Nah, seperti saya mengalami penyakit rohani, saudaraku. Ya, akibatnya bisa apa? Bisa stres, saudara, bisa gila, saudara. Seperti itu. Nah, itu harus disembuhkan, saudara. Nah, itu makanya saya juga menerima pengurapan kusta, dan prosesnya ada dan saya sudah jalani. Lalu Tuhan pulihkan saya, dan hasilnya saya dimampukan untuk melayani Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan, saudara. Ya, nah, dimanapun saya berada, saudara, saya tetap memberitakan Injil Damai Sejahtera, ya, apakah itu melalui Alkitab ataupun melalui kehidupan saya, karakter saya, saudara. Kita tunjukkan bahwasanya kita ini adalah suratan yang hidup, saudara, ya, yang bisa dilihat, ada Kristus di dalam diri kita. Nah, seperti itu, saudaraku, ya. Nah, jadi ya, kita berdoa, saudara. Jadi saudara juga, saya tidak tahu apa hari-hari ini pergumulannya. Mungkin kalau sakit, ya kita saling doakan, saudara. Kirim pesannya ke WA. Ya, pasti kami doakan, saudara. Ya, pasti kami doakan. Tidak ada yang terlewatkan kalau itu ya masuk permohonan doa, permintaan doa, saudara. Nah, dan kita doa sama-sama. Kan seperti itu, saudara. Jangan misalnya kita kirim pesan, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, Pak Pendeta doakan saya, tapi saudara nggak doa. Nah, itu kan nggak benar juga, saudara. Kita saling mendoakan, kita sama-sama berdoa. Amin, saudara. Dan itulah keindahan kekristenan tadi itu. Amin, saudaraku, ya. Nah, seperti itu, saudara, ya. Lalu, saudara, ya, yang ketiga, saudaraku, ya. Yang ketiga, poin yang ketiga, yaitu konseli atau jemaat harus benar-benar bertobat dari dosa dan kehidupan lama yang telah menyebabkan dirinya terikat iblis, sebagaimana ditulis dalam Yehezkiel 20 ayat 43 dan Matius 3 ayat 7 sampai ayat 8, saudaraku, ya. Contoh yang paling konkret itu ya saya, saudaraku, ya. Nah, bagi saudara yang belum mengetahui latar belakang saya, ya, bagaimana saya dipimpin, dibimbing, dididik oleh kuasa-kuasa kegelapan melalui guru-guru gaib saya yang roh-roh itu tadi, saudara, ya. Silakan ditonton kesaksian saya. Nah, karena itu audio, maka didengarlah mulai kesaksian 1 sampai kesaksian 11, saudaraku, ya. Banyak pelajaran yang bisa diambil dari kesaksian itu, baik itu mengenai okultisme maupun kehidupan setelah saya dipulihkan oleh Tuhan, menjalani bimbingan tuntunannya untuk melakukan pekerjaan Tuhan sebagai hamba Tuhan, saudaraku, ya. Silakan dilihat di beranda saluran khotbah pendeta ini, saudaraku, ya. Silakan, karena banyak berkat di sana, saudaraku, ya. Nah, jadi di sini dikatakan, saudaraku, tadi apa katanya tadi, ya? Yang ketiga, poin ketiga, ya, apa yang harus dipersiapkan oleh konseli atau jemaat, ya. Konseli atau jemaat harus benar-benar bertobat dari dosa dan kehidupan lama yang telah menyebabkan dirinya terikat iblis, sebagaimana ditulis dalam Yehezkiel 20 ayat 43 dan Matius 3 ayat 7 dan 8, saudaraku, ya. Jadi itu syarat, saudaraku, yang harus kita ikutin. Nah, seperti itu. Nah, Yehezkiel 20 ayat 43 di sana dikatakan demikian, ya. Di sana kami akan teringat-ingat kepada segala tingkah lakumu, dengan mana kamu menajiskan dirimu, dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena segala kejahatan-kejahatan yang kamu lakukan. Nah, ini, saudaraku, ya. Ini apa yang disampaikan oleh Yehezkiel, saudaraku, ya.
Nah, jadi memang harus benar-benar saudara ya bertobat gitu. Jangan ada lagi dosa-dosa yang disembunyikan. Kalau ada saudara, bertobatlah ya. Kalau saudara ada di Medan, ya silakan ya. Nah, nanti kalau gereja sudah dibuka, saudara datang ke gereja. Nah, seperti itu. Jangan datang ke rumah. Saudara, karena saya nggak ada di rumah, itu masalahnya saudaraku ya. Jadi ada beberapa jemaat juga yang datang ke rumah saya, ya nggak ketemu sama saya saudaraku ya, karena saya ada di jalanan saudaraku ya, saya ada di ladang pelayanan, ladang misi saudaraku ya. Sekali-sekali saya ada di kampus saudara bersama dengan mahasiswa, rekan-rekan dosen saudara ya, profesor, doktor saudara ya. Nanti sekali-sekali saya ada di kantor advokat bersama asosiat rekan-rekan saya saudaraku ya, dan sekali-sekali ya enggak sekali-sekali saudaraku, lebih banyak di gereja saudaraku ya. Nah itu, jadi kalau saudara datang ke rumah ya nggak ketemu saya saudaraku. Nah oleh karenanya ya saudara harus ya beginilah saudara kalau sudah dipakai oleh Tuhan kan kayak gitu ya, sibuk saudaraku ya. Maksud saya harus melalui ya sekretaris saya, yaitu istri saya merangkap sekretaris saudaraku, jadi harus melalui saya. Jadi saya nggak bawa HP saudaraku ya, saya nggak bawa HP, tapi di mana saya berada, nah di situ ada sekretaris saya. Kalau di rumah itu istri, lalu kalau di kampus itu ada mahasiswi saya yang saya latih untuk menjadi sekretaris saya saudaraku ya. Demikian juga kalau di kantor hukum ya, ada sekretaris saya di sana juga, itu yang juga saya latih saudara. Jadi di mana-mana saya punya sekretaris saudara ya. Seperti itulah saya saudaraku ya, setelah dipulihkan oleh Tuhan. Jadi jangan datang ke rumah saya, saudara nggak akan ketemu saya, tapi harus buat janji di mana kita ketemu. Nah seperti ya, silakan kalau saudara ada di Medan, nah tentunya kan gampang ya jumpai saya, tapi kembali harus make an appointment, harus buat janji saudaraku ya, supaya jangan kecewa maksud saya ya. Nanti jangan sampai saudara berkata lebih gampang jumpai Tuhan Yesus daripada jumpai pendeta Andi. Nah kan kayak gitu saudara ya. Iya saudara ya, jadi luar biasa saudara kalau kita sudah dipulihkan oleh Tuhan ya. Jadi kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat itu sudah dipulihkan, dan kita memang mau dipakai oleh Tuhan saudara ya. Wah ya, mahkota sudah disiapkan oleh Tuhan buat saudara dan saya kalau kita mau melayani Dia. Amin saudara. Jadi mahkotanya itu saudara, jangan sampai kita nggak kedapatan mahkota ketika nanti kita kembali ke rumah Bapa saudara. Teman-teman kita dapat mahkota, kita nggak dapat apa-apa saudara. Rumah kita pun di ujung-ujung sana saudara, di belakang-belakang sana. Oh, jangan saudaraku ya, kita mau memerintah bersama dengan Tuhan, dengan orang-orang kudusnya Tuhan saudaraku ya. Rumah kita pun nanti di surga itu harus di barisan depan saudara, kan kayak gitu. Jangan di belakang-belakang saudara. Nah, kayak gitu saudaraku. Amin saudara. Kalau di dunia dia bolehlah di belakang-belakang saudara ya. Nah itu ya, rumah saya juga di komplek di belakang-belakang. Saya katakan sama istri saya, enggak apa-apa di dunia rumahnya di belakang-belakang, tapi di surga nanti rumahnya di depan, di barisan orang-orang kudus Tuhan. Kan seperti itu saudaraku ya. Jadi jangan dibalik-balik saudara ya. Nah oleh karenanya mari saudaraku ya, harus kita mau dilepaskan saudaraku ya. Amin saudara ya. Nah lalu berikutnya saudaraku ya, di Matius 3 ayat 7 sampai 8 saudara. Ini kita banyak baca ayat-ayat supaya kuasa firman Tuhan itu mengalir saudaraku, mengalir atas saudara dan mengalir atas saya juga ya. Jadi saudara yang mendengar juga diberkati, saya menyampaikan diberkati saudara, lingkungan kita juga saudara diberkati. Amin saudara. Ini pengajaran saudara ya. Ayat 7 di sana, Matius 3 ayat 7 dikatakan, tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ulat bludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Nah itu untuk orang-orang yang berdosa tadi itu saudaraku ya, dilihat oleh Tuhan Yesus saudara. Seperti itu saudara ya. Wah ya, kita nggak bisa melarikan diri dari dosa saudara. Oleh karena kita datang merapat kepada Tuhan, kita minta pengampunan dosa, dan darahnya sudah tersedia saudaraku. Amin saudara ya. Jadi mari saudara ya, jangan sampai kita jadi orang Kristen tapi kita nggak menjadi murid
Tuhan Yesus yang sejati, karena kita belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini sangat serius, saudaraku. Sangat serius, saudaraku. Ya, bapak-bapak, nah ya, jangan kita 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun jadi orang Kristen, tapi sampai hari ini kita belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Nah, ini perlu, saudara, ya. Jangan nanti sampai di sana kita ditolak karena nama kita nggak terdaftar, saudara, di buku kehidupan. Nah, ini perlu, saudaraku, ya, saya sampaikan. Ini tiba-tiba saya teringat, jadi saya harus sampaikan, saudaraku. Amin, saudara, ya. Lalu ayat 8, saudaraku, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Nah, pertobatan, saudara. Jadi setiap kita dituntut untuk menghasilkan buah, dan Tuhan hari-hari ini rindu buah, saudara. Mari kita berikan buah pertobatan kita yang menghasilkan buah-buah yang harum dan segar, yang berlipat kali ganda, saudara. Dia rindu akan hal itu dari kehidupan saudara dan saya. Amin, saudara. Nah, saya berharap dan berdoa apa yang kita bicarakan ini akan memperlengkapi kehidupan saudara supaya ready, siap untuk melayani jemaat, ya, supaya kita mendapatkan mahkota yang sudah Tuhan berikan, saudara. Supaya rumah kita ada di depan di surga sana, saudaraku, ya. Ada di barisan orang-orang kudus, saudara. Kita bersama dengan Tuhan Yesus memerintah, saudara. Ada masa di mana kita akan memerintah bersama dia 1000 tahun, saudara. Siapa tahu besok dia datang, saudara, yang kedua kali, saudaraku. Kita nggak tahu, saudara, ya, karena Tuhan Yesus berkata, ya, anak pun tidak mengerti, itu urusan Bapa. Nah, gitu, saudara. Bisa saja, saudara, ya, bisa saja, ya. Jadi kita harus mempersiapkan diri, saudara, sehingga dia datang, saudara, untuk kedua kali menjemput kita di awal-awal yang permai, kita terangkat, rapture, saudara. Jangan sampai kita tertinggal di bumi, saudara. Ya, kalau sampai tertinggal di bumi, maka apa yang terjadi? Antikris. Lebih berbahaya lagi, saudaraku. Ya, karena Alkitab juga sudah nggak ada, semuanya Al Kudus juga udah apa. Wah, Antikris itu yang benar-benar akan memimpin. Waduh, penganiayaan akan terjadi, saudaraku. Nah, oleh karenanya mari, saudaraku, ya, selagi kita masih bernapas, saudaraku, ya, masih bisa bernapas, saudara, ya, marilah kita belajar terus, saudara, ya, tentang firman Tuhan ini supaya kita mendapatkan mahkota. Ya, kalaupun Bapak Ibu ada yang sakit, ya, imani kalau kuasa bilu-bilu Kristus itu bekerja dalam kehidupan Bapak Ibu. Ya, akui mujizat Tuhan itu masih bekerja sampai sekarang, Bapak Ibu. Ya, saya yakin dan percaya doa-doa Bapak Ibu akan dijawab oleh Tuhan. Sakit penyakit sembuh. Ya, buktinya saya sembuh, Bapak Ibu. Lebih bahaya itu penyakit rohani, Bapak Ibu, daripada penyakit jasmani. Oh, saya mengalami penyakit rohani, sembuh, Bapak Ibu. Oh, ini tengok, Bapak Ibu, kan sehat saya ini. Ya, ini karena kasih karunia anugerah, mau digembalakan, mau dimuridkan, Bapak Ibu. Ya, mau, dan ada rasa haus dan lapar akan firman Tuhan, Bapak Ibu, dan kita kunyah-kunyah. Bapak Ibu lihat, ya kan, saya kan mengkunyah-kunyah firman Tuhan ini, Bapak Ibu, ya, nggak ada lelahnya, nggak ada capeknya, Bapak Ibu, ya. Tadi saya baru melayani di luar sana, mengajar, saudara, ya, lalu ya, kadang-kala juga, ya, saya dipanggil oleh associate, ya, untuk membicarakan kasus-kasus yang ditangani. Saya hadir, saudaraku, dengan sukacita. Nah, dan yang lebih sukacita lagi ketika saya bertemu dengan saudara untuk membahas firman Tuhan. Wah, nggak bisa diukur sukacitanya, saudara. Amin, saudara. Amin, saudara. Karena saya rindu kita semuanya mengalami pertumbuhan. Ya, kalau saya bisa melayani Tuhan, saya rindu juga Bapak Ibu. Oke, sepanjang hayat masih ada di kandung badan, mari kita belajar untuk melayani Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Ya, saya pikir untuk hari ini cukup, ya, dan silakan kirimkan lagi pertanyaan-pertanyaan yang kaitannya dengan okultisme, ya. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya juga, kalau ada masalah-masalah tentang menghadapi masalah hukum tapi tidak tahu kemana harus mengadu, Bapak Ibu, silakan, ya, silakan hubungi saya, ya. Nah, saya nggak sendiri, saya ada associate, saya ada rekan-rekan sepekerja di kantor hukum, Bapak Ibu, dan mereka adalah anak-anak muda yang takut akan Tuhan, yang mempunyai prinsip kehidupan, Bapak Ibu, dan itu adalah murid-murid saya yang sekarang menjadi orang-orang hebat, anak-anak muda yang hebat, Bapak Ibu, dan itulah
andalan saya Bapak Ibu di dalam melayani Tuhan di bidang hukum. Jadi mereka yang akan menangani. Kalau saya hanya memonitor saja Bapak Ibu ya, kalau kasus-kasusnya dalam ruang lingkup internasional baru saya turun Bapak Ibu ya, atau kasus-kasus yang memang saya harus turun baru saya turun. Kalau tidak, biar yang muda-muda, saya hanya mengontrol, mengawasi dan membimbing mereka Bapak Ibu. Nah, begitulah kita Bapak Ibu ya. Jadi mentor untuk generasi milenial. Kita ini kan generasi kolonial Bapak Ibu. Ya memang sudah waktunya bagi kita untuk menjadi mentor mereka. Amin Bapak Ibu. Ayo mari semangat. Nanti malam saya akan muncul lagi pada jam 9 untuk renungan malam Bapak Ibu. Kalau ada waktu, mari kita doa sama-sama lagi. Kita bertumbuh bersama-sama lagi Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.